Silakan untuk KM untuk membedakan. Silakan. Sebelum kita belajar, sebelum kita berdoa, silakan memulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah berdoa sebelum belajar ya. Mudah-mudahan apa yang kalian perjuangkan hari ini kalian sudah menuntut ilmu, di mana pahala orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang berjihad. Ya, mudah-mudahan yang kalian korbankan hari ini baik tenaga, pikiran ataupun uang yang dikorbankan mudah-mudahan menjadi nilai-nilai buat kalian semua ya. Oke, seperti yang kita ketahui sebelum kita ke materi selanjutnya, kita tahu di daerah kita di bulan hari ini, di bulan ini banyak sekali bencana ya. Pasti terasa kan sampai rumah kalian kan bebannya seperti di Cianjur ya, kemarin tadi di Garut. Itu kan salah satu ujian dari Allah buat kita semua. Sekalipun kita tidak terdampak, walaupun kita cuma terkena gempanya sedikit, getaran sedikit, tapi itu peringatan buat kita bahwa musibah itu akan ada. Tergantung kitanya mau apa tidak kita menerima itu ya. Sekalipun mereka jauh, ya mungkin jadi peringatan buat kita untuk menjadi lebih baik lagi, bahwa bencana itu akan selalu ada ya. Jadi kita berdoakan, kalau minta kalian membaca surat Fatihah khusus bagi mereka yang terdampak korban gempa, mudah-mudahan mereka bersabar menjalankan musibah ini, mudah-mudahan mereka sabar. Bagi yang kehilangan keluarganya, mudah-mudahan keluarganya bisa bersama terima. Dan jadikan buat kita sebagai pelajaran, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Ibarat mengumumkan Al-Fatihah. Oke, terima kasih doanya, mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat kita semua ya. Oke, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Deswita ada kabar? Tidak ada ya. Oke, Tia ada? Tidak ada ya. Oke, gak apa-apa. Berarti yang hadir di sini itu Bapak masukkan absen, karena absen itu bagian dari penilaian Bapak dalam kegiatan pembelajaran ya. Oke, kelihatannya kalian itu masih belum siap dalam melaksanakan KBM hari ini. Bapak akan cek dulu semangat kalian ya. Seperti biasa sudah kita laksanakan setiap hari. Untuk membahas semangat itu minimal ketika Bapak menyebut semangat pagi, kalian jawab pagi. Oke? Bisa? Bisa. Tanya yang benar, siap? Ya, kalian tidak melamun lagi. Oke? Sampainya disimpan dulu. Ketika Bapak menyebutkan semangat pagi, kalian jawab pagi. Bisa? Bisa. Oke, siap. 11 akuntansi, semangat pagi. Pagi. Kurang kompak, masih ada yang masih lemas. Sudah sarapan belum? Sudah. Coba, kalau sudah sarapan, mungkin kalian punya tenaga kan? Oke. Semangat pagi. Nepal. Berhasil. SMK. Bisa. Jawa Barat. Berbakti pada orang tua. Oke, berbakti pada orang tua. Nih ya, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, bahwa materi kali ini tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Oke, perhatikan ya. Ini materi baru ya, materi terakhir kalian sebelum melaksanakan UAS ya. Ini materi terakhir. Perhatikan, materi ini sangat perlu ya, sangat perlu buat kita ketika kita masih punya orang tua ya. Orang tua masih ada? Masih. Ini sangat bagus buat kita biar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Ini materi terakhir sebelum kalian lebih luas tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, ini yang harus kita capai. Nah, dari bab ini paling tidak kita pertama meyakini bahwa hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru itu sebagai kewajiban agama. Ya, ini mah kita tahu. Oh, yakin, saya percaya. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru.
Yang keempat, menyajikan ketauhidan dalam ibadah serta hormat dan patuh pada orang tua dan guru sesuai dengan peraturan sholat dan istri. Nih, materi ini sangat bagus buat kita, ya. Apalagi yang kemarin masih punya bermasalah orang tua, minimal ini jadi pengingat buat kita, ya. Menjadikan kita menjadi manusia lebih baik lagi. Kalian juga nanti akan jadi orang tua kan, ya. Ini jadi buat pelajaran buat kalian semua, ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Nanti kita akan diskusi membedah kandungan karena materi PA itu pasti berhubungan dengan Al-Quran. Jadi kalian nanti belajar. Di sini ada Quran surat Al-Isra ayat 2 dan 4. Nanti kalian diskusi. Dengan diskusi minimal kita lebih meyakini lagi. Oh ternyata format materi itu harus itu kewajiban agama. Kalau kemarin kita masih durhaka pada orang tua, kita sudah melanggar, kita sudah berbuat dosa. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku. Nanti di Quran surat Al-Isra ini ada perilaku yang harus kita implementasikan, dilaksanakan di depan sehari. Ini ada. Dengan diskusi kita menganalisis, menguraikan contohnya seperti apa sih perilaku pada orang tua itu. Terus yang terakhir, menyajikan paparannya. Nanti akan Bapak kasihkan tugas hasil diskusi kalian itu nanti kalian buat kalian karena saya sudah jago di teknologinya, nanti buat di template seperti di Canva atau apapun. Jadi misalnya kelompok 1 membahas ini, nanti ditulis poin-poinnya. Nanti minggu depan Bapak lihat kalian karena sudah jago, berarti kalian nanti membuat hasil itu, diskusi itu. Sekarang nanti diskusinya kita bikin catatan aja di kertas, ya. Nanti Bapak kasihkan tempat kerjanya. Nah, mengenai dalilnya, jadi kalau PA itu pasti berhubungan dengan dalil Al-Quran, ya, ataupun hadis. Oke, sebelum kita ke materi, ada yang bisa menjawab pertanyaan siapakah orang tua itu? Silakan. Siapakah orang tua itu? Gimana? Orang tua itu orang yang telah melahirkan kita. Orang yang telah melahirkan kita. Oke, next, ada yang lain? Selain orang tua melahirkan kita, ayo. Yang menjaga kita. Yang menyayangi kita. Yang menyayangi kita. Siapa lagi? Yang mendidik dan mendidik kita. Yang mendidik dan mendidik kita. Oke, terima kasih. Next. Nah, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata orang tua? Coba bayangkan sedikit dan sebutkan saja orang tua. Ketika mendengar itu apa yang kalian bayangkan? Tua. Ya emang udah tua kan di atas kita usianya. Oke, yang lain? Kasih sayang. Kasih sayang. Jelas. Lagi. Oh, silakan. Belajar melakukan apa yang kalian pikirkan. Biasanya kalau bayangkan, kalau sering pernah bertolak belakang yang apa, biasanya agak susah mengungkapkan. Ya. Oke. Kapan terakhir kalian bertemu orang tua? Tadi pagi. Tadi pagi ya. Oke. Nih, apa kalian suka berdoa orang tua? Ada yang tahu doanya? Robbi fila Allahumma firli bidunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, perhatikan. Ini kalian harus pahami dulu bahwa orang tua itu ada 3. Ya. Pertama, orang tua yang telah melahirkan kita dari kecil. Ya. Melahirkan kita berarti ibu kita kan? Ibu kita, bapak kita. Terus yang mengurus kita, Pak, saya kan diurus ini Pak, misalkan, ya. Tapi itu adalah orang tua kita. Oh, yang mengurus kita dari kecil sampai kita sekarang itu orang tua kita. Sekarang itu bukan orang kandung, orang tua kandung. Terus yang kedua, orang tua itu adalah guru kita, ya. Kalian punya guru? Berapa banyak gurunya? Banyak ya, mulai dari kalian lihat kan guru terdekat kan orang tua ya. Jadi orang tua itu sebagai yang melahirkan kita juga mendidik kita. Guru pertama itu kan adalah orang tua. Selain orang tua juga ada guru di pengajian, guru di SD. Bisa jadi teman kalian yang memberikan kita ilmu, yang memberikan kita pemahaman itu guru kita. Ya, jadi guru itu tidak terbatas dengan sekolah, pengajian dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah mertua. Tadi orang tua itu ada ayah ibu kita, yang kita ada guru, yang ketiga adalah mertua. Ya. Kalian punya mertua? Pengen
Yang kedua tidak? Pengen kan? Pasti lah. Kalau sebagai manusia normal yang punya masa depan, punya rencana lebih baik, pasti pengen punya mertua, ya. Nanti mertua itu akan kalian punya setelah kalian lulus dari sekolah minimal itu. Kalaupun tidak minimal kalian sudah beres kuliah, sudah beres kerja, ya minimal itu. Jadi untuk sekarang kalian nikmati dulu orang tua yang ada di sekitar kalian, ya. Misalkan keluarga, terus guru. Kalau mertua nantilah, ya. Oke. Ini sudah. Nah, coba perhatikan gambar. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4. Ini gambar 1, 2, 3, 4. Coba gambar 1 itu tentang apa? Lenja. Membantu orang tua membereskan pekerjaan rumah. Membantu seperti apa itu? Membersihkan, ya, membersihkan kaca, menyapu halaman. Kalian sering melakukan ini? Sering ya. Oke, jangan terus konsisten ya. Oke, yang kedua, gambar yang kedua ada yang mau? Silakan. Jangan Putri, kawan. Selalu berpamitan? Oke. Nah, kalau yang orang tua, saya orang tua ini misalkan bekerja jauh di luar negeri, ya minimal kasih kabar. Kalau orang tua ini bisa rumah, minimal kasih kabar. Ya, kita harus selalu menjadi silaturahmi ya. Kayak yang ketiga, gambar yang ketiga, ada yang mau misalkan angkat tangannya? Lalu silakan selain Putri, Dara, silakan. Nomor 3 ini gambar apa? Silakan. Ayo. Ini apa ini? Gambar apa ini? Itu salah satu bentuk menyapa ketika bertemu dengan guru itu dengan bersalaman. Oh, minimal bersalaman ya, bersalaman. Kita main sebentar. Cara saya buatnya. Misalnya, saya mau kita sekali, kalian dia masuk saja kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nini Suryani dan nama saya Siti Nabila Tutandia. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini pertanyaannya adalah jelaskan isi kandungan mengenai Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kami menyimpulkan ada 5 hal yang dapat kita ambil atau pelajari dari Quran surat ini. Yang pertama, di ayat ini ada ayat dan itu artinya berkata ah. Jangan sampai kita mengatakan kata ah ini kepada kedua orang tua kita. Dan yang kedua, jangan kita membentak keduanya. Yang ketiga, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Yang keempat, kita harus merendahkan diri kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Takutnya ada yang ditanyakan. Jadi sebelum itu silakan tanyakan dulu. Izin bertanya. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Siti. Bagaimana kalau ketika kita disuruh oleh orang tua kita menyebutkan sepertinya bentar mah, apakah itu dosa? Bentar mah, boleh tidak? Oke, izin menjawab ya. Melihat dari isi kandungan Al-Quran ini, menyebutkan kata ah saja sudah tidak boleh dan dosa. Tapi sekiranya kita masih, misalnya kita disuruh orang tua dan kita belum bisa melaksanakan hal itu, kita harus menolongnya dengan berkata baik. Jangan sampai kita menyakiti dua orang tua. Ada lagi? Iya. Minimal gini, minimal tidak menyakitinya nanti orang tua ya. Bentar mah dari memang ada buktinya kita menunjukkan bentar mah dari tidak ada alasannya itu yang tidak boleh. Ya. Oke? Ada lagi? Cukup kayaknya untuk pembahasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2.
Dari ketiga kelompok yang sudah presentasi, terima kasih atas waktunya. Kalian sudah berdiskusi, mudah-mudahan yang kalian bisa bermanfaat. Nah, sebelum ditutup, coba ada yang menyimpulkan dari hasil kegiatan hari ini. Silakan. Oke, silakan ini apa kesimpulan yang telah Jadi, didapat? apa yang saya simpulkan dari materi ini, kita harus berbakti kepada orang tua, kapanpun dan dimanapun. Karena orang tua yang sudah mengurus kita dari lahir sampai sekarang. Kita harus berbakti kepada orang tua selama itu tidak melanggar aturan. Oke, sip. Terima kasih Nindi ya. Seperti yang disampaikan ini, benar berbakti kepada orang itu merupakan kewajiban kita, ya. Apapun dan keadaannya tetap, sekalipun ada orang tua ada yang salah, kita harus belajar memahami mereka, karena itu kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, tadi ada garis bawah di bawahnya, selama tidak melanggar aturan agama. Tapi kalau orang tua kita menyuruh, sok mabok misalkan, sok kami tidak boleh. Jadi berbakti orang itu selama tidak melanggar aturan agama. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini silakan kalian buka lagi HP-nya. Waktu 10 menit untuk post test ya. Apa yang kalian pahami dari kegiatan hari ini? Silakan Bapak send di grup. Sudah bisa di grup. Mudah-mudahan hasilnya harus lebih bagus ya. Karena kalian sudah belajar kan. Nggak usah selama 20 menit. Oke, cukup. Waktunya sudah habis. Sudah Bapak dikasih timer waktunya. Jadi kalian tidak bisa ngisi lagi. Oke, silakan tutup buah HP-nya karena waktu sudah habis. Oke, untuk minggu depan materi kita masih berkaitan dengan hormat dan patuh pada orang tua ya. Karena Bapak sudah ngasih kalian itu buku elektrik. Kalian mau cari di buku perpus silakan ya. Jadi minggu depan itu kita akan memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan materi hormat dan patuh pada orang tua. Ya, silakan. Untuk kemampuan awal kalian baca dulu materinya ya, nanti minggu depan kita bisa lebih memahami materi itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Siap. Oke, karena materi sudah beres untuk materi pertama, jadi minggu depan silahkan kalian cari dulu materinya. Untuk mengakhiri pembelajaran silakan apa untuk menutup kegiatan hari ini. Karena jam pelajaran sudah berakhir, mari kita tutup dengan membaca doa. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.